Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, tetap semangat belajar ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perlindungan komponen biotik. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang perlindungan komponen abiotik. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa komponen abiotik itu adalah seluruh komponen tak hidup yang terdapat di dalam ekosistem di sekitar makhluk hidup dan keberadaannya mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Oleh karena itu, keberadaan komponen abiotik ini sangat penting dalam ekosistem. Keseimbangan lingkungan akan terjadi jika komponen-komponen di dalamnya seimbang. Untuk menjaganya tetap seimbang, maka semua komponen ekosistem, tidak hanya komponen biotik saja, tetapi juga komponen abiotik harus dijaga dan dipelihara. Berikut ini akan dipaparkan beberapa cara perlindungan komponen abiotik. Yang pertama adalah perlindungan tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi beragam makhluk hidup. Tanah diperkaya humus yang merupakan hasil penguraian materi organik dari sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan yang mati. Kita semua perlu menjaga kesuburannya agar dapat berproduksi secara maksimal dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia seperti dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan manusia untuk perlindungan tanah antara lain adalah rotasi tanaman atau sering disebut gilir tanam. Rotasi tanaman adalah kegiatan menanami lahan pertanian dengan jenis tanaman yang berbeda secara bergantian di satu lahan. Misalnya, satu lahan ditanami dengan jagung. Setelah jagung dipanen, lahan itu ditanami dengan kacang tanah. Selanjutnya, setelah kacang tanah dipanen, lahan itu ditanami kedelai. Setelah kedelai dipanen, dapat ditanami jagung kembali, dan begitu seterusnya. Rotasi tanaman dapat meningkatkan kualitas struktur tanah dan mempertahankan kesuburan tanah. Yang kedua ada pemupukan. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pemupukan berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Dalam pemupukan atau pemberian unsur hara pada tanaman harus seimbang, jadi harus memperhatikan kebutuhan tanaman tersebut. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tanaman. Selain itu, terlalu banyak pupuk akan membuat tanah menjadi lunak, sehingga mudah terbawa oleh aliran air, akibatnya kesuburan tanah cepat hilang. Kemudian yang ketiga ada pencegahan erosi dan banjir. Erosi adalah pengkikisan material permukaan tanah secara bertahap, terutama batuan, endapan atau sedimen, dan tanah akibat air mengalir, angin, atau es. Sedangkan banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Erosi dan banjir pada musim hujan dapat terjadi akibat adanya penebangan hutan secara terus-menerus sehingga hutan menjadi gundul. Tanpa tanaman, tanah menjadi tandus dan akhirnya menyebabkan lahan menjadi kritis. Ketika hujan datang, air akan langsung mengalir di permukaan tanah dan membawa partikel-partikel tanah bagian atas yang merupakan bagian tanah yang paling banyak unsur haranya. Dan karena terlalu banyak membawa partikel tanah, akhirnya kualitas air permukaan akan menurun. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan erosi dan banjir dapat dilakukan dengan cara pelestarian hutan, seperti reboisasi pada lahan kritis, kemudian melakukan tebang pilih, menghentikan illegal logging, dan tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Dengan begitu, kita juga dapat menjaga komponen biotik di dalamnya, seperti berbagai spesies hewan yang ada di hutan. Sedangkan untuk mengendalikan banjir di perkotaan dapat dilakukan dengan cara membuat sumur resapan air hujan. Sumur seperti ini dapat berfungsi selain untuk mencegah banjir,
Eh, juga dapat mengendalikan air tanah yang dapat dijadikan sebagai sumber air jika musim kemarau datang. Air hujan akan tertampung pada sumur ini melalui talang air dan tidak terbuang percuma. Ingat, harus ditutup seperti ini agar tidak berbahaya bagi anak kecil yang bermain di sekitarnya dan tidak jadi sarang nyamuk juga. Bentuk dan konstruksinya sederhana, sehingga dapat dibuat di halaman rumah seperti ini yang terhubung langsung dengan talang air, kantor juga bisa, sekolah, bahkan taman kota. Perlindungan komponen abiotik yang kedua yaitu perlindungan air. Air sangat penting manfaatnya dalam kehidupan, terutama manusia ya. Nah, manusia mampu bertahan hidup jika beberapa hari tidak makan. Tetapi tanpa minum, manusia akan mati hanya beberapa hari saja. Nah, air digunakan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, terutama air bersih. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak pula air bersih yang diperlukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan air. Tetapi sayangnya persediaan air ini terbatas, terutama di kota-kota besar. Selain pemukiman, pertanian dan industri juga menyebabkan kebutuhan air meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ada yang memperolehnya dari PDAM. Ada juga yang melakukan pengoboran air tanah. Jika dilakukan secara besar-besaran, ini akan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Kemudian ada juga yang mendapatkannya dari sumur dangkal. Tetapi di daerah perkotaan, banyak sumur dangkal yang telah tercemar, terutama limbah rumah tangga seperti tinja atau bekas cucian. Selain itu, tercemar limbah industri juga, seperti logam berat, merkuri atau raksa. Selain limbah industri, ada juga limbah pertanian yang ikut mencemari. Nah, sebaiknya dilakukan tindakan pengolahan limbah untuk memperkecil kadar pencemaran agar tidak membahayakan lingkungan. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran air, sebaiknya menghentikan kebiasaan membuang sampah di aliran air. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan air saat ini, terutama oleh masyarakat di kota dan di desa, adalah bijak dalam menggunakan air. Kemudian tidak menutup permukaan tanah dengan lapisan yang dapat menghambat peresapan air. Kemudian membuat sumur-sumur resapan dan menjaga daerah resapan seperti danau dan waduk. Memelihara tumbuhan di lingkungan kita karena dapat berfungsi untuk menyerap air. Bijak dalam menggunakan bahan kimia dalam rumah tangga seperti penggunaan deterjen, sabun, kemudian juga dari pertanian. Jika terlalu banyak, nah ini dikhawatirkan bahan kimia tersebut akan terbawa oleh aliran air ke sungai atau ke danau, dan ini akan memicu ledakan populasi ganggang atau enceng gondok. Perlindungan komponen abiotik yang ketiga yaitu perlindungan udara. Udara menyediakan gas-gas yang berguna bagi kelangsungan hidup di bumi seperti oksigen, O2 yang digunakan makhluk hidup untuk respirasi. Kemudian ada gas karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, atmosfer juga melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, atmosfer ini juga merupakan lapisan udara. Kemudian udara yang bergerak atau yang disebut angin juga berperan penting dalam kehidupan, terutama untuk beberapa tumbuhan karena dapat membantu penyerbukan.
Nah, itu semua merupakan beberapa manfaat dari udara. Di Indonesia ini ya, sekitar 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Apakah itu saja? Tidak. Kegiatan industri dan pembakaran sampah rumah tangga juga merupakan penyumbang pencemaran udara yang akan mempengaruhi lingkungan dan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Mengapa? Sebab pencemaran udara ini meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di udara dan dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global salah satunya adalah mencairnya es di kutub dan meningkatkan suhu air laut. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan perlindungan terhadap udara. Perlindungan udara dapat dilakukan dengan melakukan pelestarian hutan atau membuat taman kota. Nah, dengan begitu, kita dapat menjaga tumbuhan hijau agar terus berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Sebab oksigen merupakan unsur dalam udara yang paling penting meski komposisinya hanya 21%. Ada banyak jenis tanaman hias yang dapat ditanam di taman yang dapat menyerap racun-racun di udara seperti lili Paris, balansing, maranta, hanjuang, dan pinang kuning. Nah, dengan banyaknya taman yang dibangun di perkotaan, maka udara akan menjadi lebih segar. Selain itu juga membuat rasa nyaman. Baik, sampai di sini dulu pemaparan tentang perlindungan komponen abiotik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.